Yang nggak nyaman itu kalau misalkan kita tuh tiba-tiba di ghosting gitu kan ya, pas lagi sayang-sayangnya atau pas lagi bingung-bingungnya gitu kan ya, tiba-tiba seseorang itu menghilang atau menjaga jarak dari kita. Wah ya, kayak misal hari ini ya ada yang orang pendekatan banget, wih ya sehari tuh bisa WhatsApp sampai berapa puluh ribu kata gitu, and then the next day gitu kan dia tiba-tiba menghilang gitu aja tanpa apa-apa gitu. Nah, apa sih alasannya seseorang itu menjaga jarak dari orang yang lainnya? Nah, readingan ini ya temanya adalah seperti itu teman-teman ya. Apa yang membuat kamu itu menjaga jarak dari seseorang dan alasannya itu apa? Ya, kita bakalan lihat ya readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Capricorn dimanapun kalian berada ya. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya, dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh lo ya dengan senang hati. Oke, teman-teman, Capricorn ya, Capricorn. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3 ya. Sama seperti biasanya, kamu boleh milih ceritanya yang mana atau kalian mau dengerin aja sekedar ya. Gak apa-apa, yang penting ketika mendengarkannya kalian dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif, supaya apapun yang disampaikan ya pastinya kalian bisa mendengarkannya dengan sudut pandang atau lensa yang positif ya. Kalau misalkan kita melihatnya dari sudut pandang yang selalu baik, maka outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi baik kan ya. Oke, teman-teman, private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh kalian kontak ya, email ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition juga pastinya berlaku ya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, hayu yuk ya segera subscribe, karena sayang banget teman-teman ya kalau misalkan kalian lewatkan ya. Sayang banget lah ya. Jadi cus ke sana, lihat dulu video-videonya seperti apa, baca dulu deskripsinya sesuai nggak sama kebutuhannya kalian ya, pilih yang sesuai dan dengarkan secara konsisten. Dan sekonsisten apakah kalian mendengarkan ya, sebegitulah manfaat yang akan kalian terima. Oke ya teman-teman, kita baca yuk. Capricorn, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for we subscribe, like, and give a positive comment, so I will play a beautiful world for you. Kita lihat yang ini dulu ya, yang pertama terlebih dahulu teman-teman ya. Terlepas dari apakah tadinya kamu menganggap ini adalah yang ketiga atau yang pertama, tetapi kita baca yang ini terlebih dahulu, yang sebelah kanan. Ya, kita lihat apa sih yang membuat kamu, alasan kamu tuh jaga jarak dari dia tuh apa ya? Karena kalau dilihat di sini progresnya slow ya. Apa yang dia lakukan tuh jadi kayak slow, jadi kayak nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu, dan kamu tuh gemes gitu ya. Artinya kamu sudah menjanjikan, kamu bukan menjanjikan, kamu sudah memberikan kesempatan sama dia gitu kan untuk cepet gitu ya. Pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan kamu ya. Jadi sih gitu, tapi lambat progresnya gitu. Akhirnya kamu jadi memutuskan untuk ya udah deh ya, aku kerjain sendiri deh. Ya udah deh, aku cari yang lain deh. Ya udah deh, apalah gitu ya. Jadi jaga jaraknya sih karena itu, karena gemes, karena dia itu too slow ya, terlalu lambat gitu. Nah, kita lihat perasaannya kamu tuh apa teman-teman. Ya akhirnya kamu memperjuangkan itu sendiri karena nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu. Apa yang kamu harapkan nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guys ya. Jadi kalau misalkan dibilang akhirnya kamu ya cabut sendiri, akhirnya kamu melakukan itu sendiri gitu. Kalau dibilang kecewa, pasti kecewa ya, karena bebannya itu nambah di kamu. Yang tadinya bukan harus kamu yang ngerjain gitu kan ya, tapi ya ini semua kayak dilimpahin ke kamu ya, karena dia tuh slow ya. Jadi seperti itu. Perasaan dia apa? Merasa dimanipulasi sama kamu, merasa rezekinya diambil sama kamu, merasa bahwa kamu menipu dia, memanfaatkan dia ya, dan ya seperti itu. Jadi perasaan lebih ke kayak dimanipulasi lah ya sama kamu. Ya begitu dari sudut pandangnya dia ya teman-teman ya, bahwa apa yang kamu lakukan itu jadi kayak nikung dia, backstabbing dia, yang kayak gitu ya. Kita lihat ya apa yang dia lakukan. Ya dia trying to be nice ya, di depan kamu ya baik-baik aja ya, sepertinya nggak ada masalah gitu, tapi padahal ya
kemungkinan besar ya dia mencoba menerima situasi dan kondisi seperti apa sih ya, mencoba untuk masih baik-baikin lah gitu kan ya di awal. Nah kita lihat ya yang sebaiknya kamu lakukan, kasih jarak sih teman-teman ya, dalam artian kamu juga mesti melindungi diri kamu, hati-hati juga ya, karena dari awal aja reaksinya dia itu menganggap kamu adalah seseorang yang mencoba untuk merebut, memanipulasi dan sebagainya, padahal mungkin kamu tuh niatnya ya profesional gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa ya bilang lah nggak bisa gitu, jangan nyandetin kerjaannya orang dan pada akhirnya itu jadi menjadikan beban gitu loh buat orang lain ya. Itu kamu juga mesti belajar untuk melindungi diri kamu sendiri sih ya, tegas dalam artian ya kalau emang salah ya salah gitu, kalau emang harus dibenerin ya teman-teman ya, seperti itu, tapi tidak arogan ya. Jadi tegas boleh tapi tidak arogan ya. Oke, seperti ini, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, kamu bicarakan ya teman-teman ya, karena apa yang kamu pikirkan, kamu bicarakan dan kamu lakukan di suatu saat bisa jadi bumerang kalau misalkan itu tidak tepat ya, apalagi kalau dilakukan dengan emosional ya, pastinya bisa jadi bumerang suatu saat teman-teman ya ke diri kita sendiri. Hati-hati. Oke, kita lihat yang kedua ya, apa sih yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk jaga jarak ya dari dia. Kita lihat di sini. Oke, kamu tuh selalu sudah memberikan dia kesempatan untuk ibaratnya tahu diri lah ya gitu. Kalau misalkan dilihat di sini sih ini problemnya mengenai keuangan sih teman-teman ya. Jadi selalu harus kamu ya, entah kamu ya harus nyelesain urusan keuangannya dia atau kayak gimana, tapi yang jelas ini ublak-ublaknya sih masalah duit ya teman-teman ya. Selalu harus kamu yang bantu, selalu harus kamu yang nutup, selalu harus kamu yang bertanggung jawab, selalu dan selalu ya, seperti ini. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk jaga jarak. Kita lihat apa perasaannya kamu ya, kecewa ya pasti teman-teman ya, tapi berusaha menerima bahwa ya emang orangnya kayak begitu gitu ya. Tapi kalau kecewa ya, terluka iya, repot juga iya ya, seperti ini. Jadi yang benar-benar apa ya, kebaperan lah ya, kebawa perasaan banget. Kalau dibilang sedih ya, bilang terluka juga ya, tapi ya kamu nggak ungkapkan teman-teman ya, jadi ya kamu hanya di dalam diri kamu aja gitu ya, kayak gitu ya. Kita lihat ya perasaannya dia apa ya, dia sih tetap nganggep kamu sebagai seorang temen, seorang teman gitu ya, nggak bawa perasaan aja gitu. Jadi kalau buat dia ya itu wajar gitu, kalau temen tuh ngebantu temen itu wajar banget gitu. Tapi ya kalau buat kamu itu jadi terluka dan tersiksa ya, karena yang selalu harus kamu gitu, bukannya dia sih enak-enak aja gitu ya. tinggal minjem, tinggal apa kalau ada udah ya. Tapi kalau buat dia ya jadi itu sesuatu yang wajar gitu loh, kalau misalkan kita ada ya kita bantu gitu ya. Tapi yang ngebantu kan kamu terus teman-teman ya, bukan dia yang ngerasain ya. Kita lihat apa yang akan dia lakukan ya. Yang bakal dia lakukan ya, dia bakalan bertahan dengan kehidupannya dia ya, tetap dengan gaya hidupnya dia ya, tidak menjadikan satu perubahan apa-apa ya, beradaptasi aja. Kalau misalkan ya dia nggak punya duit ya, apa yang harus dilakukan kayak gitu loh teman-teman ya. Tapi tidak merubah keinginannya dia untuk merubah pola hidupnya dia ya, sama sekali enggak ya. Bablas guys ya. Kita lihat respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan itu apa sih teman-teman ya. Belajar let go teman-teman ya. Nggak perlu yang namanya kamu peduli urusannya orang lain, dalam arti kalau itu nggak bawa kebaikan buat kamu dan malah justru membuat kamu itu jadi nggak maju dalam hidup ya, why not, kenapa tidak untuk dilepaskan aja ya, seperti itu. Karena ya kalau kita selalu terjebak di kesalahan yang sama, jatuh bangun di kesalahan yang sama gitu kan, berarti kita nggak belajar ya. Memberikan bantuan kepada orang lain itu bagus apa enggak sih? Bagus teman-teman ya, itu artinya kamu punya empati yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi ketika kamu akhirnya membantu dan justru membuat dia nggak bisa bantu dirinya sendiri, itu kamu ikut andil dalam membuat dia tidak mandiri dengan hidupnya dia. Jadi ya kadang-kadang perlu banget nggak sih tega? Perlu teman-teman ya, perlu. Kalau misalkan itu bisa membuat dia jauh lebih mandiri dan bisa membuat dia bertanggung jawab untuk hidupnya dia sendiri ya, why not ya, kenapa tidak? Karena kita juga punya kewajiban ya, punya tanggung jawab untuk hidupnya kita sendiri. Jadi ya masing-masing ya, kalau misalkan kamu masih belum selesaikan tanggung jawab kamu ya, prioritas hidup kamu ya, jangan bantu orang lain ya, kalau kamu sendiri aja nggak bisa bantu diri kamu sendiri.
Ya, gimana coba kamu mau bantu ngangkat orang lain yang jatuh kalau kamu sendiri aja masih jatuh, teman-teman, ya. Masih belum bisa berdiri. Yang ada kalian jatuh bersama. Kalau kamu mau bantu orang, pastikan diri kamu sendiri sudah bisa terbantu. Kita nggak bicara hanya sekedar materi ya, teman-teman ya. Tidak bicara hanya sekedar materi kamu nunggu bantu orang itu harus kaya dulu, enggak gitu. Tapi at least kamu settle down dengan diri kamu sendiri secara emosional ya. Gimana caranya kamu mau bantu orang lain kalau kamu sendiri aja secara emosional masih kacau balau ya. Banyak sekali yang terjebak di sini ya. Kamu mau coach orang, kamu mau bantu orang secara emosional, tapi kamu nggak beres dengan perasaan kamu sendiri. At least dalam artian bukan menjadikan kamu pada akhirnya terjebak pada satu stigma yang jadi terapis itu harus netral, harus yang tenang, harus yang nggak boleh punya emosi ya, nggak boleh marah, nggak boleh apa, enggak ya. Kamu manusia biasa, kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh terluka, kamu boleh apapun itu, tapi handlingnya kamu, cara kamu menghandle emosi kamu itu yang terpenting, teman-teman ya. Dari sana kita belajar ya. Oke, ini yang kedua ya. Sekarang kita bakalan lihat yang ketiga ya. Kenapa sih kamu jaga jarak dari dia? Karena ada perubahan-perubahan ya yang terjadi, dalam artian perubahan ini yang menjadikan kamu pada akhirnya loh kok gitu ya gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan kamu jaga jarak karena perubahan-perubahan yang dilakukan sama dia. Dia berubah ya. Ada perubahan yang dilakukan dan ini affected sama kamu. Akhirnya kamu secara otomatis juga berubah sama dia ya, jaga jarak juga. Perasaannya kamu apa ya? Kamu sih sebenarnya enjoy saja. Kalau misalkan dibilang terluka ya pastilah gitu kan ya, tapi kamu tuh udah biasa gitu, dalam artian ya orang tuh apa ya, kayak kalau pas ngedeketin, pas lagi butuh ya mungkin lagi baik gitu kan ya, tapi kalau misalkan memang suatu saat berubah dan sebagainya ya udah gitu ya, karena memang sering kali orang tuh kayak gitu sama kamu ya. Kamu berasa dikorbankan iya, tapi kamu tuh udah kayak biasa gitu loh, teman-teman ya, dan mencoba untuk enjoy dengan itu semua dengan pemahaman bahwa ya udah kalau misalkan berkahku sampai di sini ya, untuk kenal, untuk yang namanya ngebantu ya sudah ya. Justru itu yang membuat kamu kuat sih, teman-teman ya. Lalu apa perasaannya dia? Ya sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini dia tuh banyak nyalain kamu, teman-teman ya. Kalau dilihat ya banyak nyalain kamu, banyak dia seperti itu karena kamu dan apa, banyak lah gitu yang ngelihat dari sisi buruknya kamu, banyak mengkritik kamu ya. Ini sih perasaannya dia, teman-teman. Nah kita lihat ya apa yang bakalan dia lakukan ya. Yang bakal dia lakukan adalah jaga jarak sih ya. Dia jaga jarak, ada batasan-batasan ya. Yang tadi yang mungkin gak ada, yang tadi yang mungkin biasa aja, ini jadi terbatas. Jadi dia membatasi, benar-benar berjarak. Dan akhirnya kamu juga memutuskan untuk mengambil jarak ya. Seperti ini. Kita lihat respon yang sebaiknya kamu lakukan itu apa. Ya gak apa-apa, teman-teman ya. Gak apa-apa, tidak perlu yang namanya kamu overthinking kemana-mana ya. Kalau memang ada perubahan yang terjadi itu bagus ya. Kita doakan yang terbaik supaya dia tidak yang namanya terjebak di hubungan-hubungan sulit gitu kan ya, atau pergaulan-pergaulan yang sulit, yang susah, yang kurang baik ya. Seperti itu ya, melihat, mengamati dari jauh sambil melakukan perubahan-perubahan diri aja ya, karena hidupnya orang itu kan tanggung jawabnya orang juga gitu. Dalam arti kita nggak bisa yang namanya ikut campur. Oke, teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3 ini ya semoga bisa jadi jawaban dari kegundahan kalian yang lagi bingung caranya gimana ya kak, kenapa ya kak dia jaga jarak, kenapa ya dan apa perasaannya dia kalau misalkan aku pergi dan bla 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 gitu ya. Ada ya, semoga bisa jadi jawaban ya. Kalaupun ini masih belum bisa jadi jawaban kalian dan cerita kalian gak ada di sini teman-teman, tapi kalian kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik, atau mungkin terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin udah gak connected sama kalian boleh ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya. Di sana ada video-video yang pastinya bisa ngebantu kalian ya. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda, pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.